ويوم المغفور يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا آثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين واغفر لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Awas kelihatan nah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidabhil udhiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minasyabirin. Sadaqallahul adzim. Sidang Idul Adha yang saya hormati, tepatnya hari ini yakni tanggal 10 Dzulhijjah, dulu ada peristiwa, ada kisah yang sangat menyenyak hati, yakni pengorbanan yang didasari dengan rasa cinta, yang mana cinta tersebut di atas segala-galanya, yakni terjadinya penyembelihan yang mana ujung-ujungnya tidak jadi, yang dilakukan oleh sosok bapak kepada sosok anaknya, yakni yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya, yakni Nabi Ismail alaihi salam, yang mana peristiwa tersebut didukung penuh oleh istrinya yang salehah, yakni Siti Hajar. Maka dengan peristiwa tersebut itu menunjukkan, menandakan betapa luar biasanya rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, kepada istrinya, tetapi itu semuanya tidak mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta yang dinomorsatukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hakikatnya itu adalah milik Allah.
yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang sangat amat mencintai anaknya, yang sangat amat mencintai istrinya, yang mana cinta ini beliau lakukan hanya semata-mata ingin kelak di hadapan Allah anaknya, istrinya bisa mengangkat derajat beliau. Maka kita sebagai para ayah, sebagai para bapak mesti mencontoh. Kita mesti menjadi ayah yang teladan untuk anak-anaknya. Tanda ayah yang tanggung jawab, di samping memberikan nafkah, biaya kepada anaknya, yang paling penting adalah ayah mesti bisa mendidik agamanya. Ayah mesti mendidik dari segi tauhidnya, dari segi fikihnya, dari segi tasawufnya atau akhlaknya. Apabila ayah tidak sanggup mendidiknya anaknya dari segi agamanya, maka ayahnya wajib menyerahkan ke pengajian. Sebab ketika ayahnya mengabaikan dari segi pendidikan agama, maka kelak anaknya akan menderita. Ayahnya, bapak kandungnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka utamakan pendidikan agama. Sebab tidak ada apa-apanya sia-sia apabila kita sebagai ayah menghabiskan uang biaya hanya untuk sekolah, hanya untuk kuliah, tetapi di sisi lain pendidikan agamanya tidak disampaikan, tidak ditekankan. Yang kedua adalah sosok Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ismail alaihissalam adalah contoh, adalah potret anak yang saleh. Maka kita sebagai anak-anak mesti patuh, mesti tunduk kepada ayah dan ibunya. Sebab ketika anak durhaka, ketika anak menantang kepada orang tuanya, maka ibadahnya, maka amal ibadahnya, apapun itu bentuknya, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diungkapkan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka sekaya apapun, sesukses apapun kita sebagai anak, jangan sampai kita membangkang lebih-lebih menjadikan orang tua sebagai pembantu. Senangi hatinya, bikin senang hati orang tua kita. Sebab kesenangan hati orang tua kita bukan dengan uang, tetapi dengan sikap kita yang sopan santun. Sebab jelas ketika anak yang saleh atau salehah, dia kelak akan membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sosok ibu, sosok istri yang salehah, yakni yang dicerminkan oleh Siti Hajar. Beliau mengikhlaskan anak semata wayangnya yang bertahun-tahun didambak-dambakkan setelah lahir daripada rahimnya. Ketika anak sedang memejihna pikaresepun sering serang panon, maka sama ayahnya mau disembelih, tetapi dengan hati yang ikhlas beliau mengikhlaskannya. Jadi sebagai istri yang salehah mesti patuh manut kepada suaminya. Ketika sosok istri sudah patuh, sudah manut kepada suaminya, maka jaminannya tidak ada lagi adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ijab qabul dalam pernikahan, maka pertanggungjawaban sepenuhnya seorang istri bukan kepada orang tua lagi, tetapi dibebani oleh suaminya. Ketika istrinya berbuat maksiat,
dikarenakan suaminya diabaikan, maka suaminya akan mendapatkan dosa pula. Maka taatilah, patuhilah suami, sebab cukup bagi para istri itu ingin masuk surga, yakni dengan melakukan salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pengajian-pengajian dihadiri, dan patuh kepada suami. Apabila istri tidak patuh kepada suami, sekalipun dia ahli ibadah malamnya, siangnya berpuasa sunnah, tetapi tidak patuh membangkang kepada suami, maka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat selalu menyertainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kejadian penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, maka Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan dalam tafsirnya, wa tu'allimuna hadhil waqi'ah annaka idza ma ja'alaka qada'un minallah iyyaka an taza'a iyyaka an tasqata iyyaka an tagaba iyyaka an tatamaran. Kejadian tersebut kita mesti mengambil bahwa kita mesti menerima, kita mesti ridho kepada kodok-kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau kodoknya, ketentuannya mesti menyembelih anaknya, maka beliau menerima menyembelih anaknya sekalipun tidak jadi. Begitupun kita dalam menghadapi mengisi kehidupan yang fana ini, kita mesti menerima kodok-kodoknya Allah. Senangnya, susahnya, miskinnya, kayanya, sehat atau penyakit, itu semuanya tidak lepas daripada kodok-kodoknya Allah. Ketika kita punya musibah, baik itu bentuk miskin, baik bentuk itu ekonominya pas-pasan, maupun ketika beranak kita gagal, ataupun kita punya penyakit gak sembuh-sembuh, kita hadapi dengan ketabahan. Itu semua adalah kodok-kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di balik semua ada hikmahnya. Itu semua pasti ada kebaikan buat kita. Maka tidak ada lagi jalan untuk menghadapi kodok-kodoknya Allah adalah dengan tabah. Ketika menghadapi kesenangan, hadapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi musibah, hadapi dengan ketabahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walhasil, hari ini ketika kita pulang ke rumahnya masing-masing, setelah menunaikan salat Idul Adha, mari kita sama-sama sembelih sifat-sifat bahamiyah, sembelih sifat-sifat syaitaniyah, sembelih sifat-sifat rububiyah. Buanglah sifat ego kita, buanglah sifat songkak kita, buanglah sifat kesombongan kita, buanglah sifat-sifat ujub dengki kepada orang lain. Isi hati ini dengan hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika hati ini dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, apapun, seberapapun banyak sedekah kita, amal ibadah kita, maka itu akan sia-sia. Mudah-mudahan kita semuanya samadat Allah dijadikan menjadi sosok ayah yang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi anak-anak seperti Nabi Ismail alaihissalam, dan seperti ibu atau istri seperti Siti Hajar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina jamina wa nabiyina Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli jama'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahu Akbar. Belum buyar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, uzi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'ina amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna husnal khatimah wa na'udzu min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu anu bade ngalaksanakeun kurban, maka bade nyaksian di atas ayeuna setelah lebaran salat Id di payunan Masjid Jami Kaluda. Para sohibul kurban, maka anu bade nyaksian hewan kurban anu disembelih atau dipotong diantos kasuberan di Masjid Jami Kaluda. Kumagi ayeuna pelaksanaan pemotongan hewan kurban bade dilaksanakeun setelah urang ngalaksanakeun salat Idul Adha. Begitu diantos ka para sohibul kurban, ka para bapak ka para ibu amantos masikeun hewan kurbanna ka panitia kurban Masjid Jami Kaluda diantos insyaallah kurang nanggung tabuda lapan.